Mungkin kalau ke kontes, piala nggak banyak. Tapi gue jamin kalau lagi jalan, leher lu pada patah semua ngeliat di mobil. Tren modifikasi tanah air kian beragam. Salah satu konsep modifikasi yang masih menjadi favorit yaitu stance. Seperti kali ini, sebuah Honda Civic FD CBU 2006 tampil sangat kandas berkat bantuan air suspension. Wih, nyampe juga. Halo, gimana? Mas. Apa kabar, Mas? Sehat? Baik, Mas, sehat, Mas. Aman, jalan jauh dari sini. Aman, dari Bekasi. Dari Bekasi aman ya? Aman, aman. Nah, kira ya kita bisa ngobrol-ngobrol soal di mobil ya. Kira-kira. Setelah berapa kali acara atau di jalan gue liat di mobil, akhirnya gue bisa nanya langsung nih sama lo nih. Siap, Mas. Lu boleh jelasin kali ya? Iya, Mas. Ini mobil tipe apa? Abis itu gaya modifikasi, karena ini kan udah keren banget nih. Iya. Gaya modifikasi yang lu anut tuh sebenarnya konsepnya gimana sih? Oke. Pertama ini mobil sahabat gua. Jadi gua Oh. ditunjuk langsung buat jadi builder dia dari nol lah. Wah, sedap. Nah, jadi emang sahabat gua bangun mobil namanya Shopee, nama Oke. gue mobil ini. Nah, untuk konsepnya, pertama ini mobil Honda Civic FD tahun 2006. Oh, Masih 2006. Oh, ini yang bilang berarti nih Masih ya? CBU, benar. Wah, gila. Di STNK masih CBU semua. Jadi untuk Honda Civic FD ini, pertama kita menentukan dulu temanya apa. Jadi mobil ini aliran tema modifikasinya tuh elegan. Jadi udah mindsetnya ini mobil mau dihajar kontes hayu, Iya, benar. tapi buat jalan istilahnya Harus meetup bisa lah, kecil iya. tuh juga seru lah gitu Iya. di mobil ya. Iya, benar. Keren sih. Tapi boleh nih ya, berarti kita ulus lebih dalam Boleh di dong, mobil ya? boleh. ya? Siap. Dia pulang, waduh. Siap. Lu ngopi dulu aja. Siap, aman, Mas. BPKB Gua tinggal. ada nggak nih? Ada di dalam, Mas. Waduh. Langsung jual aja nggak? Ngeri. Ya deh, gue Dulu nih, dulu Mas. ya. Sip. Ya, Honda Civic. Mobil ini menjadi favorit orang-orang untuk dijadikan gaya street racing. Bukan berarti mobil ini tidak bisa dibangun bergaya stance. Contohnya mobil ini. Kayak gimana, lu lihat aja detailnya sendiri kira-kira bagaimana. Oke Black Pals, kuncinya dari gua. Sekarang saatnya kita review mobil ini. Kalau sejarahnya, Civic FD sama FB ini udah banyak banget yang modifikasi di Indonesia ya. Apalagi dengan aliran stance. Tapi mobil ini menurut gue punya gaya yang berbeda di aliran stance-nya. Biasanya mayoritas tuh kebanyakan dia pakai warnanya tuh pasti udah candy tone, kalau nggak warna-warna terang. Tapi lu bisa lihat sendiri di sini. Menurut gue warnanya kalem, solid. Nah, dan solid nih ya, solid color diaplikasikan ke sini. Dan menurut gue masuk. Apalagi gue udah ngintip sedikit interiornya, temanya tuh masuk banget. Di sini pemilihan untuk body kitnya juga gue suka. Untuk pertama di bodinya dulu. Di bodinya kita pakai body kit dari Civic Type R, depan, belakang, kanan, kiri, bahannya plastik ABS. Ditambahkan dengan splitter di bagian depan bawah, belakang bawah, dan kanan kiri. Lalu di bagian atas ada Webasto Racktop buat pemanis mobil dari sisi bagian luar. Dan untuk bagian luar, untuk warnanya sendiri, kode warnanya kaki green. Perpaduan hijau, abu-abu, sama coklat. Kita bikinnya warnanya solid. Karena kita ngejar dari elegansnya, jadi kita tentukan warnanya solid. Dan dari sini semua nempel. Dan ini mobil udah radius. Lu bayangin dari bumper yang ini ke sini, nut bodinya dia bisa ketemu nih. Menurut gue sih rapi banget. Di white body dan di radius sekitar 2-3 cm lah. Pengaplikasian warna pastel di sini menurut gua sih cukup berani dan akhirnya ya cocok gitu, bisa masuk gitu kan ke sini. Melawan arus-arus yang udah warna musim candy atau warna udah aneh-aneh lah gitu. Tapi menurut gua pas. Dalam arti kata nggak berlebihan, tapi juga nggak kurang lah gitu. Nah, dan di sini menurut gua salah satu obat ganteng di bagian eksteriornya adalah nih. Ini legenda nih. Sunroof Webasto Racktop, gila. Itu harganya dari dulu berapa sampai sekarang berapa, dan akhirnya sekarang discontinue. Itu gokil banget sih. Barang ini susah banget dicari. Dan diaplikasikan ke mobil ini jadinya mantap. Nah, kita turun ke bawah nih, ya. Splitter-splitter di bawah, menurut gua pas. Desainnya dalam arti kata pengaplikasian warnanya, warna hitam begini, ya masuk. Karena sekarang kan mayoritas orang kalau splitter tuh pasti karbon. Untungnya, sang builder bisa mengarahkan dan mengaplikasikan warna hitam ini jadi
ya senada, elegan seperti yang tadi dia bilang. Dan kalau bisa lo lihat, nggak mungkin ini statik ya. Kita menggantinya dengan air suspension karena dengan kondisi sependek ini kita harus mengaplikasikan air suspension. Kita memakai dari Casport dengan manajemen juga. Ya memang rumusnya air suspension itu buat mobil stance ya emang udah obat antibiotik lah, wajib lah kalau gue bilang. Nah, lu bisa lihat juga velgnya di sini. Menurut gue pinter sih nyari model. Maksudnya gini, velg mesh itu banyak beredar di pasaran. Tapi kalau lu bisa lihat di sini meshnya tuh kayak kepelintir gitu. Lu lihat nih detail-detail ininya nih. Velgnya sendiri kita memilih dari SV2 Forge, bahannya Forge. Lebar di depan 10,5, ET-5. Lebar di belakang 11,5, ET-10 kurang lebih. Dan bannya kita pakai Yokohama Advan Fleva, di depan itu 235/40 dan di belakang itu 255/35. Jadi tuh nggak seperti yang udah ada gitu. Detail-detail kayak gini tuh yang ngerubah dan menjadi mobil ini lebih stand out dibandingkan sama yang lain. Kalau rem, ya udah pasti untuk memperpadat lah di tengah lingkarannya. Dan juga kan tadi kan kalau kata buildernya kan emang mobil ini juga dipakai buat kontes ya. Jadi menambah spek dan menurut gue juga ya oke lah. Menambah safety juga dengan velg segede gaban begini gitu kan. Ngeremnya juga pasti harus lebih mantap gitu. Oke, kita ke belakang ya. Nah, kalau dari belakang, Black Pels lu bisa lihat nih. Kalau menurut gua, yang bikin obat ganteng dari belakang nih. Untuk di mobil tahun 2000-an begini ya, ini masuk juga. Dan memang menurut gua menambahkan aksen tegas di Honda Civic ini. Jadi ini barang yang bagus juga dan dengar-dengar info ini adalah aksesoris dari Honda Access ya. Gitu. Dan lu bisa lihat juga, spoilernya menurut gue on point sih pas bentukannya. Nah ini nih, detail yang lucu juga. Emblem Honda Access berwarna gold. Jadi, gimana ya? Detail-detail kecil yang mungkin kelihatannya biasa, tapi itu yang ngebikin mobil-mobil yang dengan hawa simple stance begini nih yang bikin dia stand out gitu. Itu yang gue suka dari mobil ini sih. Nah, untuk di bagian interior, kita pengen bikin ada nuansa-nuansa vintage-nya. Jadi dari luar udah kalem, dalamnya kita pengen bikin vintage. Jadi di bagian dalam kita pakai Recaro LX jaring yang kita restorasi pakai bahan dari Recaro-nya. Warnanya coklat. Lalu di bagian interior yang kita ganti juga ada setir dari Accord Euro, switch di racktop pakai Honda Access. Dari segi interior, ya memang terlihat simple. Tapi jangan salah dulu. Kenapa? Karena jok Recaro LX ini sangat cocok untuk di mobil tahun 90-an. Tentu untuk memasukkan Recaro LX ini ke dalam sebuah Civic FD bukanlah hal yang mudah. Di sini terlihat sang builder pandai memakai warna-warna yang bagus sehingga cocok untuk dipadukan dengan eksterior dari si Civic ini. Nah, satu lagi, aksen yang lucu adalah untuk ngebuka si Webasto ini, itu dia nggak pakai punya OEM Webasto-nya, tapi pakai switch sunroof punya Honda Access. Jadi pengaplikasian pemilihan part itu bener-bener dipikirin gitu. Gimana caranya supaya terlihat dalamnya tuh rapih lah. Nggak ada kesan aftermarketnya sedikit lah dalam. Masih kayak OEM-nya juga gitu untuk tombol-tombolnya. Nah kalau dari sini gue udah lihat nih. Udah ada tweeter segede gaban. Udah gitu head unitnya udah nggak mungkin normal. Lu bisa lihat sendiri. Jadi gue yakin banget pasti dia main audio nih. Gimana? Langsung aja yuk kita lihat aja audionya kayak gimana. Yuk. Untuk di bagian audio, sebelum kita memasang audio, kita pakai full peredam semuanya. Dan di audio sendiri kita pakai full merek Fox. Jadi dari subwoofer, power, ampli, prosesor, semuanya pakai Fox. Dan di trunk setupnya di belakang kita bikin selaras aja sama ada Airsus di bagian tengah, kanan kirinya subwoofer dari Fox, sama bahan di belakang juga pakai bahan dari Recaro. Nah, ini yang gue sebut namanya attention to detail ya. Kenapa gue bilang gitu? Kalau Black Pels inget tadi motif si Recaro-nya kayak gimana, bahannya pun dipakai yang sama di sini. Udah gitu dipadu dengan detail-detail kayak gini. Dan lu mungkin bisa lihat juga trunk setupnya dibikin rapi sama dia, hardline semua, nyatu sama audio. Wah ini perangkat audionya salah satu kawan kita nih dari tim penjurian, Fox. Komplit lah. Jadi di sini ada 2 subwoofer, power juga ditata rapi. Ya inilah istilahnya mobil stance masa kini ya, modelannya kayak gini, nggak lebay. Jadi semua sektor masuk sesuai kalau menurut gua.
Nah, Black Pals, mungkin kita udah lihat tadi hampir semuanya ya. Tapi ada yang gemes sih, gue mau nambahin satu hal lagi. Dimana kalau lu bisa lihat di sini, ini mobil white body coy. Sebenarnya dari depan sama belakang. Nah, tidak selamanya nama white body itu harus gembung-gembung gede. Ini di sini white body, gue yakin ekstra kerjanya pasti banyak. Kayak belakang, ini pasti sampai ke pintu juga ketarik. Ngebikin white body seperti ini pun juga dibilang mudah, nggak mudah, susah. Karena kalau proporsionalnya sampai salah, mobil bakal jadi kekodok bangkong, gitu. Nah, overall, soal mobil ini sebenarnya bisalah buat Black Pals di rumah dijadikan pelajaran gitu. Dimana ngebangun mobil itu nggak harus full spec. Harus istilahnya ngejreng atau apa gitu. Yang penting matengin dalam arti kata konsepnya mau kemana, tahu batasannya sampai sejauh mana. Karena mobil seperti ini, ibarat kata mungkin kalau ke kontes, piala nggak banyak. Tapi gue jamin kalau lagi jalan, leher lu pada patah semua ngeliat di mobil. Gitu. Mas, gimana? Udah? Udah. Ngopinya. Belum sebenarnya. Waduh, masih ada satu kontainer udah gue siapin tuh. Iya. Nanti dah malu. Nanti deh ya. Udah bareng kita. Gue taruh kunci dulu, takut kilap mas. Iya. Siap. Terima kasih nih. Nah, jadi setelah gue kelilingin, gue sebenarnya penasaran sih. Ya. Kira-kira nih ya, kalau lu boleh kasih tahu, ini mobil udah ngabisin uang berapa sih buat jadi kayak gini? Sebenarnya kita udah pernah ngitung nih semuanya, Mas. Hah? Kalau dihitung kita sih overpriced banget sih. Pastilah ya. Kira-kira ya 3 kalinya mobil ini kalau kita beli standar. Kalau beli standar ya. Kurang lebihnya sih. Kurang lebihnya segitu. Total semuanya. Total semua ya. Hey. Ya tapi puas lah ya hasilnya lah ya. Puas lah. Nah, Mas. Ya. Mungkin boleh kali kalau ada Black Pals di rumah mau ngeliat mobil ini lebih lanjut, IG-nya apa kali ya? Bisa di @radensopiwijaya Atau ada Sopi Wijaya ya? @radensopiwijaya atau di Instagram gue @diriwiranata Oke. atau di @padukaautogarage. Nah, gue mau minta satu tips nih sebelum kita tutup Boleh, nih. boleh. Dari lo, kira-kira gimana sih cara ngebangun atau menentukan caranya gitu untuk ngebangun mobil kayak gini tuh gimana? Pertama sih harus ada konsepnya dulu, Mas. Oke. Kedua, budgetnya juga kita Oke. bakal sesuaiin temanya, dari temanya budgetnya berapa, eksekusinya juga kita bisa bicarain juga. Jadi harus tahu nih mobil arahnya kemana, mau Benar. kontes kah, mau apa kah gitu kan. Betul. Jadi dari awal kita udah tahu jalan lurusnya nih mobil. Udah harus jelas lah gitu dari konsepnya mau awal kemana ya. dan Benar. perangkat apa aja yang mau dibeli. Betul. Kita samain pikiran dulu dari awal, baru kita bangun bareng-bareng. Bangun bareng-bareng Iya. ya. Gitu. Berarti kalau ada Black Pals di rumah mau langsung kontak ke lu pribadi juga nggak masalah ya? Boleh. Ya, jadi curhat aja, tapi jangan kebanyakan curhatnya, ntar kasihan dia pusing nih. Nyebur, Iya, ntar nyebur. nyebur ntar dia. Aduh. Siap. Oke, kalau gitu thank you banyak Mas. Thank you banget. Oke Black Pals, jadi itu review kita dengan si Civic FD ini ya. Dan juga nggak lain bersama dengan Mas Dery. Nah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channelnya Black Experience. Oke Black Pals, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.